Om Swastiastu. Apa kabar semeton? Semoga berbahagia tentunya. Kembali lagi kita dalam channel Baby News TV dalam program Desa Adat Ngawangun. Saat ini saya sedang berada di salah satu desa adat yang ada di Kabupaten Gianyar yang bernama Desa Adat Mulung yang berlokasi di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Desa Adat Mulung sendiri berada di sebelah utara Kabupaten Gianyar dengan jarak kurang lebih 4-5 km. Nah, seperti apa keunikan dan potensi yang dimiliki Desa Adat Mulung? Mari kita ulas lebih jauh. Desa Adat Mulung adalah desa adat baru yang berada kurang lebih 5 km ke arah utara kota Gianyar. Sebelum sampai di Desa Adat Mulung, terlebih dahulu kita melewati beberapa desa, di antaranya Desa Adat Siangan dan Desa Adat Suat. Izin berdiri secara resmi sebagai desa adat turun dari pemerintah sejak 2007. Desa adat ini terdiri dari satu banjar dinas dan satu banjar adat dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 120 kepala keluarga. Pemirsa sareng sami sana meragi atau tiang sana makin ki tiang jadi mah bareng ring perindikan yang ring ngomong ring jagat mulung ring pura dalam ini upakarau diki ada pembangunan yang dikirim pura dalam ki sampun persidau untuk hangyang wawu meniki wawu 75%. Wadan sampun rau ke upakarau ukaran pun kayak diki wawu persidau untuk kengeraman yang wanda mentak linggih ketiganau. Ya, jagat yang ring adat mulung ini berdiri mulai sekian tahun 2004. Kemudian puputnya tahun 2007. Semi yang pun ini tahu Kupuro Samir, semi yang pun Dapati Tetra pun usah dalam pun belaku pun tahu kepakaran pun tetap patah maka dia menikah. Mudah-mudahan yang ledang itu pemerintah ini ngician tapi kepirangannya kepirangan ini jadi benar. Ledang ya mereka tahu niki durung puput mungkin dungka sami pembangun. Ini biodane mersidang dia mau wadah menikah kocak dadohan demun wadah ngendak linggih ketigana menikah mentan. Meski termasuk desa adat baru, namun geliat pembangunan di Desa Adat Mulung tidak kalah dengan desa adat lain yang sudah berdiri lebih dulu. Sektor Palemahan, Pawongan, serta Parahyangan dibangun secara simultan. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu tokoh Desa Adat Mulung, Bendesa Adat Desa Adat Mulung, Bapak Ketut Sudarsana. Baik Pak Ketut, sejauh ini seperti apa saja yang sudah dilakukan, pembangunan yang sudah dilakukan di Desa Adat Mulung semenjak dilakukan pemekaran dari Desa Suat dan Desa Sumito? Semenjak pisah yang dari Desa Induk, Desa Sumito, Desa Adat Sumito, sana demun desa mawasto desa Pakraman makin desa adat, hal-hal yang sudah kita lakukan asiki ring wewidangan rayangan ini pembangunan sana wenten ring pura dalam duana ring pura dalam niki ngawit 2004 kalau nggak salah niki Raditya Wagi Kuningan itu pertama kali dia mau sebatas bisa menancapkan istilahnya tulus lumbung. Ya. Dengan semangatnya masyarakat yang untuk mendirikan pura dalam ke yang tiga dengan cara satu urunan, kedua dengan cara dana punyo. Pertama yang bisa yang dirikan adalah Padmusano sudah, gedong dalam sudah, termasuk pelinggih-pelinggih sana vendor yang dalam sudah samian sampun. Tinggal makin yang jaging ngewangun ini gelung kori sana makin sedang dilakukan pengerjaan. Karena dengan ada halangan ada hari raya sehingga lagi jeda sejenak lagi jeda usum dikau lagi malih jadi pemargian duaneng ada permintaan dari masyarakat termasuk wenten anak wastane pikobat sekali makin COVID-19 jelas sampun dengan anggaran kita agak tersendat karena ekonomi masyarakat juga menurun, perekonomian tidak bisa jalan, sangat luar biasa pengaruh COVID ini mungkin usam membangun tiang candi besar, gelung kori, tiang sambung dengan temboknya, sambung dengan candi bendarnya, termasuk benyangan
wanti lah durung enten di dalam termasuk Balai Segaro durung ngawit niki benjangan kemungkinan yang bangun kapit lawan balik kalih lawan us niko awut yang margiang ring Prajapati duan ring Prajapati kadaknya luar biasa lagi memprihatinkan. Perlu juga napi wastana kita adakan pembangunan biar sama samian sareng di dalam di pusat di Balai Agung duan ring Balai Agung kalau sampun samian iki termasuk pembangunan sudah clear. Tinggal tiang iki benjang ukuran yang wenten napi adanya rezeki malih termasuk mungkin urunan dari kramo ambil ke upakaranya karena di dalam sareng di Balai Agung samian yang tinggal durung istilahnya nanti astana memargiang kali munggah durung cuman memagi upakara wae wantah ling nanti astana abu bangkit kan mungkin tinggal tiang untuk pembangun jangka panjang kembali Prajapati kalau mau petang lagi jadi atas bantuan pemerintah sehingga ini bisa terwujud gitu ditambah dengan urunan termasuk rezeki tiang sampun prosido menangiang sana mawasto tapak ni ide Bataro susunan Ratu Mas niko punya mutlak saking masyarakat tiang. Selain dikaruniai alam yang indah dan tanah yang subur, membuat sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan berkembang baik di desa adat ini. Namun demikian, sumber utama pendapatan Kramo Desa Adat Mulung adalah dari sektor kerajinan ukiran kayu. Kerajinan ukiran ini mulai berkembang sekitar tahun 90-an. Bentuk ukiran yang khas dan kualitasnya yang terjaga membuat ukiran buatan Desa Adat Mulung sangat laku di pasaran lokal hingga mancanegara. Titiang dados selaku klien adat ngayah reng Desa Adat Mulung, potensi-potensi yang ada di Desa Adat kami ini, satu, pengrajin terutama ukiran, yang nomor dua, pertanian, yang ketiga, anyaman juga ada. Yang paling menonjol di Desa Adat kami adalah ukiran. Mulai sejak adanya ukiran di Desa Adat kami ini, lebih-lebih jangankan cowok, cewek pun juga mengikuti tentang ukiran di Desa Adat kami ini. Gara-gara ada ukiran di Desa Adat kami, ekonomi kami ini adalah sangat mendukung dan sangat menonjol. Gara-gara ukiran ini, jangankan untuk di Bali, di Indonesia, melainkan kami sendiri juga pernah mengirim ukiran ke Eropa. Yang terutama pintu yang kami pernah kirim, contohnya ke Australia, ke Amerika, ke Jerman juga pernah kami. Di samping itu, sejak dari nenek moyang kita, kami ngayah sebagai klien adat juga mengikuti seni ukiran dari dulu, sudah dari turun temurun kami sudah merasakan menikmati ukiran yang ada di Desa Adat Mulung ini. Di samping itu tambah nomor dua, kami semenjak ngayah jadi Desa Adat, mulai berdirinya di Desa Adat kami ini sudah mulai melakukan upacara pengabenan. Mulai berdirinya tahun 2010 kami di Desa Adat kami sudah melakukan upacara pengabenan secara baik dan secara teratur. Terbitnya Perda 4 tahun 2019 tentang Desa Adat dan pemberian dana langsung ke Desa Adat sebesar 300 juta rupiah mulai tahun ini membuat geliat pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas umum di Desa Adat Mulung menjadi lebih cepat. Hubungan kami dengan Banjar Adat Desa Adat Mulung selama ini, saya selaku klien dinas Banjar Mulung, yaitu sama-sama membangun yang di bidang Desa Adat yang namanya di bidang Tri Takarana, yaitu di Palamahan, Powong, dan Pariangan. Yang mana dalam intinya kami selaku Banjar Dinas, kalau dihubungkan itu ibarat suami dan istri. Kalau Desa Adat memerlukan bantuan ke Banjar Dinas, ya kami bantu dengan sekuat tenaga kami, dan kami selaku klien dinas kalau memerlukan bantuan di bidang adat, ya kami sama-sama membangun di bidang dinas supaya Desa Adat yang kami milik ini bisa menjadi satu tanggungan daripada masyarakat semuanya. Saya selaku klien dinas sudah menjabat sudah hampir 3 tahun. Semoga dengan adanya kemajuan Desa Adat kami ini bisa menjadi warisan daripada anak cucu kami nanti. Keberhasilan pembangunan di desa ini tidak terlepas karena tingginya partisipasi Kramo dan dukungan dari pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Gianyar, dan pemerintah Provinsi Bali.
Diakui tokoh-tokoh masyarakat Mulung, perkembangan ekonomi masyarakat Mulung belakangan ini agak melamban karena dampak COVID-19. Namun demikian, semua kerama masih tetap optimis wabah ini akan segera berlalu. Para tokoh ini berharap pemerintah mulai tingkatkan desa hingga nasional, memberi perhatian yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya para perajin ukiran di desa adat Mulung. Perhatiannya bisa dalam bentuk tambahan modal, teknologi, dan pemasaran. Nah, demikianlah ulasan singkat kita tentang Desa Adat Mulung. Jangan lupa klik dan subscribe channel BB News TV untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya tentang desa adat yang ada di Bali. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.